Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama kita hormati, kita muliakan kita hormat Allah Bapak Agus Rahmat Allah kita kita muliakan Allah berkait sholat hari kepada Istiqomah kepada Sayyidul dan yang sekalian mengambil pada ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan menerima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia pada kalimatnya sehingga kita dapat kembali bermuajah bersilaturahim di Istiqomah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpulan kita dicintai dan berjaya dengan kebenaran Allah. Dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa beliau para sahabat dan lain dan selanjutnya semoga kita mendapatkan syafaat lulus dari beliau. Hadirin jamaah mushola lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kemudian kita sesuai dengan sampai makalah ke-8. Qila ra'a Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu faqihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bihi wa bi barakatuhi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makalah yang ke-8 wal maqalah tsamina, makalah yang ke-8 dari bab yang ke-10. Qila diceritakan Ra'a Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi rahimahullahu faqihan. Syekh Yahya bin Mu'adz ar-Razi melihat ada orang yang ahli fikih, ay aliman bil fikih, orangnya berilmu dalam bidang fikih, kiai atau ustaz ya. Ada orang yang ngerti ilmu fikih, orang yang alim dengan ilmu fikih, dilihat oleh Syekh Yahya bin Ar-Razi, namun raghiban fi dunya, tetapi orangnya cinta kepada dunia. Ay mutawajjihan ilaiha, yakni condong kepada dunia, gila harta. Ada seorang ustaz, seorang kiai, orangnya ngerti agama, ngerti ilmu fikih, namun mencintai harta, gila harta, cinta dunia. Faqala ay Yahya, berkatalah Syekh Yahya menisbatkan orang tersebut, orang yang ngerti fikih, ngerti ilmu, tetapi gila harta, ya, cinta dunia. Ya sahibal ilmi was sunnah, wahai kiai atau ustaz yang tahu ilmu dan sunnah, maksudnya ilmu hadis Nabi, ngerti ilmu hadis Nabi, ya dia paham ilmu, ya, ahli dalam bidang fikih. Usulukum, istana-istana kalian, aidiarukumul kabiro, faisaliyatun, rumah-rumah kalian yang besar itu ibarat istana, ya, dinisbatkan seperti istana rumahnya kaisar. Nisbatun ila kaisar wa huwa malakur, ibarat kerajaan atau istananya kaisar, yaitu kerajaan Romawi, ya. Jadi orang yang ngerti ilmu, rumahnya ke istana atau rumahnya megah, ya, maka diibaratkan seperti rumahnya kaisar, saking besarnya rumahnya.
Kaisar itu rajanya Romawi. Ya. Kaisar itu melambangkan kemewahan, yang melambangkan kekuasaan dunia. Wa buyutukum kisrawiyatun, rumah kalian itu ibarat seperti rumahnya Raja Persia. Nisbatun ila Kisra wa huwa Malakul Farsi. Ya, Kisrawiyah itu dinisbatkan kepada Kisra, yaitu rajanya Persia, Raja Persia. Ya. Rumahnya besar, ya, seperti rumahnya kerajaan Persia. Raja Persia. Wa masakinukum quruniyatun, tempat tinggal kalian itu seperti tempat tinggalnya Qorun. Nisbatun ila Qorun min qaumi Sayyidina Musa alaihissalam. Qorun itu Qorunnya itu yang nisbatkan kepada Qorun yang hidup pada masa Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa. Jadi Qorun itu lambang kekayaan yang bisa membuat orang sombong. Ya, hartanya nggak bisa habis Qorun. Tempat tinggal kalian itu seperti tempat tinggalnya Qorun. Ya, kata Syekh Yahya, orang yang mengerti agama, mengerti ilmu, ahli fikih tapi cinta dunia. Jadi sibuk membangun dunianya, kemewahan dunianya, sehingga memiliki rumah yang besar, yang mewah, dan tempat tinggal yang seperti Qorun. Wa abwabukum talutiyah, pintu-pintu rumah kalian itu seperti pintu-pintunya Raja Tolut. Nisbatun ila qaumi Tolut, nisbatnya kepada Raja Tolut, ya, kaumnya Raja Tolut. Karena minal muluki, sedangkan Raja Tolut itu termasuk raja, ya, zamannya pada masa Nabi Daud. Ya. Wa abwabu buyutin aliyah, dan pagar-pagar pintu mereka itu tinggi-tinggi. Ya. Jadi mereka punya rumah, pagarnya tinggi-tinggi, melebihi tingginya manusia, 2 meter, 3 meter lebih, ya, bahkan bisa 4 meter, 5 meter. Pagar-pagar rumahnya itu seperti pagar-pagar kaumnya Raja Tolut. Dia ada orang yang fakir, orang yang berilmu, tapi rumahnya saking besarnya segitu. Ya, rumahnya pagarnya itu lebih tinggi pagarnya orangnya. Wasiyabukum jalutiyatun, pakaian kalian itu seperti pakaiannya Jalut. Nisbatun ila Jalut, dinisbatkan kepada Jalut alladzi qatalahu Sayyiduna Daud alaihissalam, yang telah dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi perang itu antara Raja Tolut sama Raja Jalut, ya, kemudian masih hidup pada masanya Nabi Daud, dan Raja Jalut ini terbunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu pakaiannya, kalau Jalut itu lambang daripada kesombongan dan keangkuhan. Ya. Jadi pakaian mereka, pakaiannya orang yang ahli fikih tapi cinta dunia itu seperti Jalut. Wa mazahibukum ay turuqukum fid din, metode mereka atau jalan mereka dalam beragama syaitoniah adalah jalannya syaitan. Jadi seolah-olah mereka melakukan sesuatu atas dasar agama, padahal tujuannya adalah untuk mengeruk harta dunia. Itu adalah tipe-tipe orang yang ahli agama, ngerti ilmu, tapi dengan metode, dengan cara mengeruk harta dunia sebanyak-banyaknya. Dengan dasar itu adalah bagian daripada agama, padahal bukan. Ya. Menjadikan sesuatu dengan embel-embel agama, padahal demi keuntungan pribadi. Itu cara-cara seperti itu, metode-metode seperti itu adalah bukan metode agama, melainkan metode syaitaniyah. Dan orangnya sudah mengerti agama dan mengerti ahli dalam fikih, namun gila karena cinta dunia.
Wagoya hukum aset-aset kalian, properti yang dipunya, aset-asetnya, ayakorotukum atau pekarangan-pekarangan kalian, ausina'atukum atau pabrik-pabrik kalian, marwaniyatun itu seperti asetnya bangsa Marwan. Nisbatun ila Marwan bin Hakam, yaitu seperti nisbatnya Marwan bin Hakam, karena muluk Syam bin Auladihi. Beliau termasuk raja dari negeri Syam, dari anak cucunya Hakam. Properti, aset-aset semua itu ibarat seperti punya Bani Marwan, ya, yaitu penguasa yang disibukkan dengan dunia. Ya, pokoknya apapun dilakukan demi dunia, demi harta duniawi, ya, kesibukan apapun akan dikerjakan seperti Bani Marwan. Terus wawilayatukum alam bilad fir'auniyatun, lalu kekuasaan mereka di atas negara itu seperti kekuasaannya Fir'aun, nisbatun ila Fir'aun. Kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya yaitu seperti kebijakannya Fir'aun yang selalu bersikap zolim, yang selalu berbuat zolim. Jadi Fir'aun itu lambang kezoliman, ya, dan kesemena-menaan. Wa qututum ajiliyatun, lalu hakim-hakim kalian, ya, hakim-hakim yang hidup di masa kalian, ya, orang yang ahli fikih tapi cinta dunia, hakim-hakim yang hidup di zaman itu, ajiliyatun itu tergesa-gesa. Ai mustajiluna fil ahkam min ghairi fikrin, mereka tergesa-gesa dalam memutuskan hukum tanpa berpikir terlebih dahulu, ya. Ashabul riswatin, dan mereka adalah orang-orang yang menerima suap. Wa huwa ma yu'ti asy-syakhsa lil hakim, wa huwa ma yu'ti asy-syakhsa lil hakim liyahkuma lahu. Riswa itu, suap itu adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim dengan tujuan agar memihak putusan kepada dia, au yahmiluhu ala ma yurid, atau bisa memengaruhi hakim seperti yang dia inginkan. Itu namanya suap. Jadi kasih sesuatu supaya berpihak kepadanya, atau memberikan sesuatu agar mempengaruhi hakim supaya hakim itu condong kepada dirinya. Nah, ini kurang lebih ya gambaran-gambaran di zaman sekarang, ya. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus semuanya mengerti ilmu agama, mengerti ilmu fikih, namun di satu sisi mereka juga gila harta, cinta pada dunia, ya. Tapi nggak semua merata, ya, ada beberapa, ya. Dan juga penguasa-penguasa, pemimpin di masa sekarang juga mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Hakim-hakim juga sama, ya, dalam memutuskan hukum, keputusannya tergesa-gesa. Bisa gosya satu, dan mereka adalah penipu. Ai-aidihim bil khiyanati rosyad satu kama fil asas. Tangan-tangan mereka itu memercikan perkhianatan sebagaimana dalam kitab al-asas. Jadi potensi juga dalam menjadi hakim ketika tidak amanah, tidak jujur, maka mereka akan terjerumus kepada perkhianatan, yaitu berbuat curang, menipu, ya. Wa'imatuhum jahiliyah, pemimpin-pemimpin kalian itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa jahiliyah yang tidak memikirkan apapun, ya, yang tidak melakukan sesuatu, memandang sisi positif dan negatifnya, tidak mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, itu adalah gambaran kaum jahiliyah, ya. Mereka melakukan hal-hal yang tindakan kebodohan. Nah, itu gambaran pemimpin yang hidup di masa seperti itu. Ya, ini gambaran-gambaran kita, ya, di masa sekarang. Ini gambaran-gambaran akhir zaman. Fa'ainal Muhammadiyah, lalu di mana
orang yang hidup seperti ajaran Nabi Muhammad, aifaina asyarul Muhammadiyah. Lalu gimana orang yang hidup sesuai jalan arah jalannya Nabi Muhammad SAW? Karena sudah dihiasi dunia seperti itu, ya pemimpinnya seperti jahiliyah, hakimnya itu udah seperti disuap, ya, kemudian tergesa-gesa, dan yang dilakukan adalah hanya mementingkan urusan keuntungan pribadi. Maka diingatkan oleh syair, wa qala syair ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalam. Wahai orang yang bermunajat kepada Allah dengan berbagai bahasa. Kita berdoa kepada Allah macam-macam bahasa, ya. Boleh pakai bahasa sendiri, nggak harus bahasa Arab, ya. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang tinggalnya di luar negeri pakai bahasa Inggris, ya. Wahai yang bermunajat kepada Allah dengan berbagai macam bahasa, wa qalibu maskanu fi daris salam, dan wahai orang yang sedang mencari tempat tinggalnya di surga, wal musawifu litaubat aman ba'da amin, wahai orang yang menunda-nunda taubatnya tahun demi tahun. Entar aja lah kalau besok taubatnya, ya. Nanti aja tahun berikutnya. Kalau sekarang kayaknya masih seger, masih enak, ya. Siapa tahu setelah puncak itu malaikat aja langsung datang. Wal musawwifu li taubat aman ba'da amin. Wahai orang yang menunda-nunda taubat tahun demi tahun, wa ma araka musifan li nafsika bainal anam. Tidaklah aku lihat dirimu sebagai orang yang benar-benar insaf. Ya, orang-orang yang benar-benar insaf itu apa? Insaf itu taubat, ya, balik. Innaka law rafaqta yaumaka ya ghafil bisyam. Andai saja hari-harimu itu diisi dengan puasa, wahai orang yang lalai, wahai kamu lalai ketika bil qiyam, dan andai saja malam-malammu diisi dengan ibadah, waqtasokan bil qalir minal ma'i wa ta'am, dan kamu membatasi makan dan minum, lakunta ahrokan tanala syarafal maqam, maka kamu akan mendapatkan derajat yang mulia. Nah, itu pesan daripada syair. Jika seorang ini mendapatkan derajat yang mulia, makom yang mulia di sisi Allah adalah tidak menunda taubat, ya. Lalu adanya penyesalan diri dalam melakukan dosa. Selanjutnya adalah mengisi hari-hari dengan banyak puasa sunnah, lalu malamnya dengan ibadah, dan membatasi diri kita dengan makan dan minum, maka kita akan mendapatkan syarafal maqam, yaitu derajat di sisi Allah yang mulia. Selain itu, wal karamah azimah min rabbil anam, dan mendapatkan kemuliaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanil akbar min zil jalali wal ikram, dan keridhaan yang besar dari Allah yang Maha Dzul Jalali wal Ikram, Maha Agung dan Maha Mulia. Qala syair, berkata syair yang lain, takhayyar qalilan min fi'alika innahu, pilihlah teman jalan hidupmu sendiri, innahu qalilul fata fil qabri maka yafalu, sesungguhnya teman seseorang di dalam kubur adalah apa yang dia kerjakan. Artinya teman di sini dan tanda kutip adalah amalan. Kita pilih amalan apa yang kita istiqomahkan. Karena amalan itu yang akan menemani kita di alam kubur. Kita lebih condong kepada sholat sunnah, sehingga kita sering sholat sunnah. Maka lanjutkan, teruskan itu, istiqomahkan. Maka itu nanti akan menemani di alam kubur. Kita senangnya puasa sunnah, terus dikerjain semuanya. Ada yang puasa daun, sehari puasa sehari kagak. Ada yang puasa Senin Kemis, ya, emang rajinnya puasa, maka tekuni itu, dan itu akan menjadi teman di dalam kubur. Ada orang yang senangnya baca Quran, ya, lalu ditekuni, diistiqomahkan,
maka itu yang akan temani di dalam kubur. Maka pilihlah temanmu sendiri, ya, karena itu yang akan menemanimu di dalam kubur. Teman di sini yaitu ibadah, amalan apa yang cocok bagi kita, yang biasa kita istiqomahkan. Orang biasanya zikir, ya udah zikir istiqomahkan, ya, nah itu akan menjadi teman. Fa in kunta masghulan bi syai'in, jika kamu sibuk sesuatu, fala takun bi ghairi ladzi yuti bihillahu tasghal, maka jangan sampai kesibukan itu yang kamu lakukan adalah perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sibuk, kita boleh melakukan aktivitas, tapi jangan sampai aktivitas itu adalah aktivitas yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang punya aktivitas bekerja, orang punya aktivitas mengurus rumah tangga, orang punya aktivitas dalam sosial, itu semuanya dilakukan maka diniati atas dasar ibadah, atas dasar mencari ridho Allah. Orang bisa nyari ridho Allah dalam pekerjaannya bisa, orang bisa nyari ridho Allah dengan mengurus rumah tangganya, anak istrinya bisa, ya. Ataupun dalam lingkungan sosial orang bermasyarakat itu bisa menjadi ladang amal. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi. Fala yashabal insan min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Karena tidak akan ada yang menemani seseorang setelah kematiannya di dalam kubur melainkan kebiasaan amal apa yang dia kerjakan di dunia. Tidak ada yang nemenin ketika kita masuk ke liang kubur, semuanya pada pulang, ya. Yang nganterin kita, yang potong kita, yang masukin kita ke liang lahat, semuanya pulang. Kecuali apa? Kecuali amal perbuatan kita yang nemenin kita masuk. Ala innamal insan dhaifun li ahlihi. Ketahuilah bahwa manusia itu ibarat tamu bagi keluarganya sendiri. Bahkan kita nih bagi keluarga kita itu tamu. Padahal itu istri kita, itu anak kita, itu cucu kita. Tapi kita ibarat tamu. Yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Kita akan bermukim sejenak bersama mereka, lalu kita akan pergi, yaitu meninggal dunia. Artinya adalah itu juga sebagai sementara. Kehidupan kita bersama keluarga juga sementara. Kita itu ibarat tamu juga, ya. Kita hidup bersama mereka berdampingan kepada anak istri, cucu dan sebagainya. Tetapi nanti setelah datang waktunya ajal, kita tentu akan berpulang. Itu ibarat tamu. Wa qala syair, sa'altu daran tukhbiruni 'anil ahbabi ma fa'alu. Aku bertanya kepada rumah, lantas apa yang mereka kerjakan bagi penghuni rumahnya. Jadi ada syair bertanya kepada sebuah rumah dan rumah itu bisa jawab, diizinkan oleh Allah. Faqalat ad-daruni qawmu qalilan wa qatrahilu. Kalau kata rumah, semua yang ada di dalam rumah itu akan pergi semua. Pergi dalam artian meninggal dunia. Faqultu ya daru aina rahu fa'atuhum. Tetapi yang bertanya masih bingung, mereka pergi kemana? Saya akan cari mereka. Wa ayya manzilin taro ya daru fihi nazaru. Tempat tinggal mana yang mereka tinggalin sekarang? Faqalat ad-dar konsan kadul kubur. Dan rumah itu menjawab, mereka bukan tinggal di rumah-rumah lain lagi, melainkan mereka telah tinggal di dalam kubur. Artinya semua penghuni rumah tentunya pasti akan merasakan tinggal di dalam kubur. Waqad laku raqalinahum wallahu ma'amilu wallahi ma'amilu. Demi Allah, mereka akan bertemu dengan teman mereka, yaitu apa temannya? Amalan yang mereka kerjakan. Kalau yang mereka kerjakan di dunia amal sholih, amal baik, nah itu yang akan mereka temui di alam kuburnya. Kalau semasa di dunia lebih banyak amal buruknya, dan itu juga yang akan ditemui. Maka amalan sholih apa yang kita temui, maka itu kita lanjutkan. Kalau bisa sampai kita meninggal dunia, sehingga itu yang akan menemani kita di alam barzakh. Ya bisa berhubung amalu wa godan.
Betapa celakanya mereka karena telah tertipu oleh dunia, oleh khayalan-khayalan kosong. Di dunia sering khayal nih, kalau punya rumah, naik lift, rumahnya ada liftnya, terus rumahnya ada eskalatornya, pokoknya ketinggian kayaknya yang tidak mungkin dicapai. Nah itu adalah tipuan dunia. Ya sa'ili bihim maniyatul ajal. Hai orang-orang yang bertanya padaku tentang mereka, kematian itu sungguhlah pasti. Wa fi sahaifi kullu kainatin min qabihin. Di dalam lembaran-lembaran amal tentu ada perbuatan buruk. Catatan amal kan ada catatan amal baik, ada catatan amal. Maka nanti qawmu tafalu bihi zalalun. Apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan buruk itu akan membuat mereka tergelincir dari jembatan siratal mustaqim. Jadi catatan amal yang baik akan membantu mereka, sedangkan catatan amal buruk akan membuat mereka terpleset ya nanti di alam barzakh. Dan ketika dalam posisi itu, iyastagisu, jika mereka minta tolong, fala ahada yugisu, tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada kecuali dirinya sendiri dan amalnya. Wala lahum malja'un fiha wala halilun, dan tidak ada tempat berlindung bagi mereka dan mereka tidak punya daya upaya lagi. Andilin siapa lagi? Tidak ada ya. Di dalam barzakh mengandelin orang lain, mengandelin keluarga, kerabat, tidak bisa karena tinggal sendirian bersama amal. Illa huzana nadama fi kuburihim, melainkan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hanya tersisa penyesalan di alam kubur. Karena yang kalau udah masuk kubur yang ada tinggal menyesal doang. Kenapa dulu saya hidup tidak beramal soleh? Ya, kenapa saya dulu hidup kenapa nggak baca Quran? Kenapa saya dulu hidup nggak sembahyang? Artinya laula akhor kali ila ajalin qarib fa asaddaqa aku min sholihin. Allah ya Allah, saya mau tunda, kasih saya kesempatan lagi hidup ya Allah, saya bakal bersedekah dan saya bakal menjadi orang soleh. Tapi saya itu nggak bisa karena dia sudah masuk ke alam barzakh. Nah, orang yang udah masuk ke alam barzakh dia pengennya apa? Pengennya sedekah. Ya. Pengen hidup lagi sebentar aja ya Allah, saya pengen sedekah karena itu investasi akhirat yang akan membantu di alam barzakh. Fasaddaqa wa aku minas sholihin. Kasih saya kesempatan ya Allah, hidup sebentar aja, saya akan menjadi orang soleh. Dan itu hanya tinggal penyesalan. Wa laisa yu'ti nadamun lil qawmi wa qad hasalu. Dan penyesalan itu sudah lagi tidak berlaku bagi mereka, tidak berguna lagi karena sesungguhnya mereka akan dihisab. Jadi penyesalan itu hanya ucapan mereka di alam barzakh, tapi tidak ada gunanya karena mereka akan dihisab. Itu adalah pengingat bagi kita bahwa ketika kita dalam menjalani kehidupan di dunia, ketika dunia ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Orang yang menjadikan dunia tujuan akhirnya maka akan binasa. Tetapi orang yang menjadikan tujuan akhirnya adalah akhirat, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran yang tadi disebutkan adalah itu orang yang menyalahgunakan ilmunya. Orang beragama, orang mengerti ilmu fikih, ahli dalam fikih, tapi digunakan bukan dalam porsinya. Artinya tidak digunakan untuk mencari ridho Allah, tidak digunakan untuk manfaatan, tetapi digunakan untuk mengeluh harta sebanyak-banyak. Maka itu adalah gambaran orang yang mengerti ilmu agama tapi gila dunia, ya, gila harta, cinta dunia, sehingga mengeluh sebanyak-banyaknya harta dunia dengan embel-embel agama, padahal di situ tidak ada nilai agama. Waliyahillah, alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari